Kembali lagi dalam renungan kisah hidup Santo Santa, teladan orang kudus gereja. Selamat pagi, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehat bagi kita semua segenap umat lingkungan Santo Yusuf. Pada pagi hari ini, Minggu 2 Januari 2022, gereja memperingati Hari Raya Penampakan Tuhan. Sekaligus juga gereja memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze. Basilius sendiri lahir kurang lebih pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Sedangkan Gregorius juga lahir pada tahun kurang lebih sama pada tahun 329 di Ariansus dekat Nazianzus di Kapadokia, Barat Daya. Bacaan Injil pada minggu ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 hingga 12, mana menceritakan sebuah kisah orang-orang Majus datang untuk menyembah Mesias. Tetapi mereka pertama-tama datang kepada Herodes untuk menanyakan bagaimana atau di mana tempat Mesias akan lahir. Herodes pun terkejut dan akhirnya Herodes memanggil imam-imam kepala dan juga ahli Taurat untuk menanyakan di mana Mesias lahir. Akhirnya mereka bersepakat mencari di kitab Nabi, dikatakan bahwa di Bethlehem di tanah Yudea akan lahir seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat. Akhirnya Herodes mengatakan itu kepada orang Majus, dan orang Majus pun diberi tuah bahwa mereka harus kembali lagi ke Herodes agar Herodes dapat menyembah. Tapi itu hanyalah akal bulus belaka dari Herodes karena ingin membunuh bayi Yesus. Setelah orang-orang Majus ini sudah menyembah dan bertemu dengan bayi Yesus, mereka kembali melalui jalan lain agar mereka tidak bertemu kembali dengan Herodes. Melalui bacaan Injil pada minggu ini, kita juga dapat melihat sebenarnya Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, mereka menjadi seorang pemimpin layaknya yang diramalkan dan juga dilakukan oleh Yesus, yakni pemimpin yang sejati. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang mau melayani, yang mau turun untuk merasakan penderitaan manusia. Begitupun dengan Santo Basilius dan juga Gregorius dari Nazianze, mereka menjadi pemimpin yang dengan gigih berjuang mewartakan iman Katolik dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, lebih-lebih kepada orang yang miskin papa. Melalui bacaan Injil hari ini dikatakan bahwa dalam kitab para nabi diramalkan bahwa pemimpin akan lahir di tanah Yudea, yaitu di Bethlehem. Pemimpin yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Bagaimana kelak nanti Tuhan Yesus menunjukkan pemimpin yang sejati dalam hidup Kristiani. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang sejati yang mau melayani, turun ke masyarakat, merasakan penderitaan masyarakat, dan menyembuhkan orang-orang yang membutuhkannya. Kita juga dapat belajar dari Santo Basilius Agung dan juga Santo Gregorius dari Nazianze. Selama hidup mereka menjadi pemimpin yang mau melayani dan turun kepada orang-orang yang membutuhkan mereka. Sebenarnya dapat juga kita mencontoh teladan yang telah diberikan oleh Santo Gregorius dan juga Santo Basil Agung. Kita secara sederhana sebagai contoh dapat melakukan memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Pertama-tama kita berani di depan umum, di tempat umum, atau ketika saat kita mau makan, kita berani melakukan tanda salib, berdoa di depan umum untuk menunjukkan iman kita bahwa kita adalah orang Kristiani, pengikut Kristus. Kemudian dalam hidup sehari-hari kita juga dapat berbagi kasih kepada sesama,
dan juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mau melayani dengan tulus ikhlas dalam persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Itulah sebenarnya arti dari pemimpin yang sejati, pemimpin yang mau melayani. Minimal kita mampu memimpin diri sendiri terlebih dahulu kepada hal-hal yang baik. Bagaimana memimpin diri sendiri adalah tolak ukur yang pertama. Kita mampu menjadi pemimpin yang sejati seperti Tuhan Yesus, seperti yang diramalkan dalam kitab Nabi dalam bacaan Injil pada hari ini. Marilah kita dengan serupa meneladani pemimpin seperti Tuhan Yesus, yakni pemimpin yang melayani, dan juga kita meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Santo Basilus Agung dan juga Gregorius dari Nazianze. Mereka menjadi pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus, guru dan juga pemimpin kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.